Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama kami panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwasanya pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam acara kelas yang materi kedua yang nanti akan disampaikan ke Mas Hartono. Salawat teriring salam kita tanyakan ke junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga di Yaumil Akhir nanti kita mendapatkan manfaatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mari acara pada malam hari ini kita buka dengan bacaan basmalah. Semoga acara ini lancar dan mungkin ada sambutan dari Pak RW kita karena ini mungkin ada Pak RW ya, monggo Pak RW sambutannya sebelum acara kita mulai. Mari kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya mungkin sambutan dari Pak RW, monggo Pak RW, waktu dan tempat yang tersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya datang nggak pakai undangan nih, asal geplos saja. Mau melihat kegiatan. Ya saya pengen melihat semua kegiatan yang ada di wilayah saya. Untuk bekam ini saya dari aliansi ini ya beberapa kali saya mengikuti. Ini suatu kegiatan positif yang tetap harus dipertahankan. Walaupun keadaannya bagaimanapun keadaannya, harus tetap dipertahankan. Setiap kegiatan dari suatu kelompok yang terorganisir, memang begitu. Kadang, wah, banyak antusias, banyak penuh. Kadang begitu, karena memang kita ini nggak lepas dari titik jenuh. Tinggal bagaimana kita menyikapi apabila titik jenuh itu datang di kita. Kita harus ingat bahwa ini ilmu yang bermanfaat, walaupun kita belum tahu apa sih manfaatnya. Kita belum tahu. Tapi kalau kita sudah jalani, kita dalami, kita akan paling tidak untuk diri kita, untuk keluarga Nggak tahu. untuk tetangga kita, Mau dibikin satu. diri. Yang mudah-mudahan ini bisa berkembang jauh kemana-mana. Paling tidak kita awali dari diri kita niatkan bahwa ini positif. Dan saya nggak boleh mundur, saya nggak boleh terganggu dengan situasi kondisi yang dihadapi setiap manusia pada umumnya, itu titik jenuh. Saya nyikapinya bagaimana ini mau bermanfaat. Saya nggak boleh kalah dengan kejenuhan saya. Salah satu titik jenuh yang dialami oleh saudara-saudara kita yang lain itu juga bentuk provokator. Jangan sampai kita terprovokasi dengan situasi makin lama sepi, makin lama sepi, makin lama sepi, akhirnya kita terprovokasi, kita ikut dan bikin sepi. Justru itu kita bangun semangat di diri kita, bisa kita keluarkan, kita kembangkan ke saudara-saudara kita yang lain untuk lebih semangat lagi. Syukur-syukur kita bisa keluarga kita, saudara kita, kawan kita untuk ikut. Ini loh ilmu bermanfaat. Kalau ada apa-apa dengan keluarga kita, paling tidak kita ada tindakan awal dari diri kita. Ada yang bisa kita lakukan. Ya, seperti buat apa kita hidup kalau nggak ada manfaat buat orang lain? Kayak gitu kan? Ya, jadilah manusia yang bermanfaat. Seperti kayak gitu. Ini harus tetap, terutama ya buat motor-motornya ini, Habibie, Nano, Mas. Ini tuh ya harus tetap, itu jangan sampai itu di antara tadi.
terprovokasi dengan situasi kondisi yang makin lama makin terjadi. Tetap, walaupun satu ya tetap mudah-mudahan akan memancing yang lain, memancing kesadaran. Dan kita juga tidak salahkan untuk hari ini tidak hadir. Ya, barangkali mungkin betul ada halangan yang mudah-mudahan ada yang sakit yang mudah-mudahan diberi kesembuhan supaya dia bisa ikut aktif lagi. Seperti kayak gitu. Suatu hal yang positif, jangan sampai kita kalah dengan sesuatu apa. Itu aja pesan saya di kegiatan bersama ini. Jangan mundur terus. Terus apabila sudah berkembang untuk yang pembekam-pembekamnya ini, saya coba dipikirkan lagi untuk supaya mereka ini lebih yakin kalau langsung terjun menangani pasien. Gitu. Sekali kita bilang, wah percaya diri itu kan gede banget. Kalau kita latihan udah pegang gini, itu hanya sedikit percaya diri, sedikit percaya diri. Teori kita hanya sedikit percaya diri. Tapi kalau kita sudah menangani, ternyata cuma begini kok. Ada suatu kepuasan kita bisa melakukan sesuatu. Itu pasti manusia itu pasti begitu. Ada kepuasan kita bisa melakukan sesuatu yang bermanfaat buat orang lain. Itu ada kepuasan tersendiri walaupun secara materi kita nggak dapat apa-apa, bahkan kita kadang malah ngeluarin. Paling tidak kita buat transport lah, buat jajan kita pengen apa kita pasti jual. Secara materi kita nggak dapat apa, tapi kepuasan batin ini nggak bisa diukur oleh materi. Itu percaya. Itu aja pesan saya, jangan mundur. Apapun itu omongan, apalagi cuma sekedar omongan orang. Omongan orang yang negatif tentang begini, dia akan dibentur dengan yang sudah merasakan. Yang sudah tahu, yang sudah mengerti. Kamu cuma provokator aja kamu. Jangan mundur. Itu aja pesan saya. Ya, sampai sekian. Saya akhiri sambutan saya ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada yang saya sampaikan ini yang agak kurang berkenan. Tolong dibukakan maaf yang sebesarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah untuk rekan-rekan kita yang kemarin baru masuk tahap 1, sekarang sudah masuk tahap 2 ya. Insya Allah dimudahkan segala penjelasannya ya. Untuk tahap kedua itu manusia itu dibagi 3, soul, mind, dan body. Untuk mind atau pikiran itu ada pikiran bagus dan feeling atau insting ya jatuhnya, itu nanti akan meningkatkan daya tahan tubuh. Terus di badan itu terdiri dari nutrisi, dan jika yang masuk itu nutrisi halal dan thayyib, insya Allah daya tahan tubuh juga akan meningkat.
Terus selanjutnya untuk pikiran, pikiran itu ada pikiran negatif dan pikiran positif. Terus dari badan tadi, nutrisi dan apapun yang masuk yang haram atau dan buruk itu bisa mempengaruhi fisik dan pola pikir kita. Dari situ nanti akan ada bakteri, virus, jamur, parasit, dan protozoa dalam, dan akan bisa menurunkan daya tahan tubuh, nantinya akan menjadi sakit. Untuk racun, racun itu terbagi tiga. Pertama itu melalui makanan, melalui minuman, melalui pernapasan. Racun itu terbagi menjadi 4. Melalui makanan, melalui minuman, melalui pernapasan, melalui obat-obatan. Kalau melalui makanan itu pestisida, insektisida, fungisida yang ada di tanaman itu akan bisa berpengaruh ke badan. Zat pewarna, penyedap masakan, hormon, logam berat, limbah kimia, itu bisa melalui makanan. Melalui minuman itu zat pewarna, zat aroma, logam berat, dan obat kimia itu bisa melalui minuman. Melalui pernapasan, asap kendaraan, asap pabrik, rokok, dan segala macamnya yang terhirup di udara. Nah, melalui obat-obatan itu ada antibiotik, analgesik, atau antiprestik. Itu memicu radikal bebas yang menyebabkan penyakit seperti jantung, koroner, kanker, penuaan dini, katarak, dan lain-lain. Selanjutnya untuk detoksifikasi. Semua bermula dari sini ya, buang racun dalam tubuh Anda. Detoksifikasi tercepat adalah al-hijamah atau bekam, adalah metode pembuangan racun dengan cepat dan terbaik. Detoksifikasi berasal dari kata de yang berarti tidak dan toksit yang berarti racun. Berarti program penghilangan racun yang terkumpul dalam tubuh yang terdapat di hati, ginjal, darah, usus, dan limpa. Proses detoksifikasi menggunakan herbal, berproses dengan bekam. Dan ingatlah bahwa setiap pengobatan yang tidak dimulai dengan proses detoks sukar untuk disembuhkan secara total. Agar maksimal, detoksifikasi harus meliputi 3 tahapan, yaitu pertama, program pembersihan selama 3 bulan, kedua, program pembinaan selama 3 bulan, ketiga, program pemantapan dilakukan seumur hidup. Bagian terpenting tubuh yang perlu mendapat detoks adalah usus, hati, darah, ginjal, dan limpa. Nah, ini ada gambar, bisa dilihat dari sini. Untuk detoksifikasi usus besar atau kolon. Lanjut, Kung. Detoksifikasi hati atau liver ya. Fisik hati, hati yang sehat kelihatan licin, berwarna coklat kemerah-merahan. Ukuran hati antara 12 sampai 15 cm. Sel hati tersusun rapi dan ia mengandung saluran darah, vena porta, arteri hepatik, dan saluran empedu. Tapi kalau kita ngelihatnya tetap harus pakai USG ya. Terus fungsi dan peran organ hati merupakan pembakar lemak yang utama dalam tubuh manusia, serta mengatur metabolisme lemak melalui satu set biochemical pathway, jejak aliran biokimia yang lengkap untuk memompa keluar lemak yang berlebih dari badan melalui empedu ke dalam melalui usus kecil. Terus sebagian penapis dan bisa penyaring bakteri serta virus dari aliran darah, menghancurkan dan mengeluarkan bahan toksin dalam tubuh. Detoksifikasi darah. Memahami sistem darah. Peredaran darah yang baik diperlukan untuk tubuh yang sehat.
Zat-zat makanan yang diantarkan ke seluruh tubuh oleh darah, selain membawa oksigen kepada tisu-tisu jaringan badan, darah juga membawa toksit untuk dibuang melalui perkumuhan di ginjal melalui kulit. Darah dari bekam ada yang berwarna hitam, berbusa, kental seperti jeri, itu menandakan toksit. Menjadi sauna juga bisa mengurangi toksit yang melancarkan peredaran darah. Menghilangkan toksit pada darah. Manusia normal umumnya memiliki kurang lebih 5 liter darah dalam tubuhnya. Green noni itu mengkudu ya. Itu herbalnya ya untuk pencuci darah dan mencairkan darah. Detoksifikasi ginjal. Memahami sistem kencing. Sistem kencing terdiri daripada ginjal, uterus, kandung kemih, dan utera. Ginjal merupakan organ perkumuhan yang penting. Ia mempunyai unit-unit khusus sebagai penuras yang disebut nephron. Nephron terdiri dari tubuh ginjal dan juga glomerulus. Terdapat 3 juta nephron yang terdiri dari saluran-saluran halus. Di bagian inilah bahan-bahan yang diangkut oleh darah dikuras. Bahan-bahan yang tidak diperlukan dibuang ke saluran kencing, sementara bahan-bahan yang diperlukan diserap kembali oleh ginjal dan disalurkan ke seluruh tubuh. Fungsi-fungsi buah pinggang atau ginjal antara lain pembuangan urin, pembuangan kotoran yang terdiri daripada utera, kreatinin yang berasal dari protein, pengeluaran air yang berlebih dalam badan, pengimbangan bahan elektrolit seperti sodium, potasium, dan kalsium. Detoksifikasi limpa. Memahami sistem limpa. Limpa ialah sejenis cairan telus yang mengalir dalam sistem ini. Pembuluh limpa bergantung pada gerakan otot tubuh melancarkan aliran limpa ke seluruh tubuh. Proses ini dibantu juga oleh pernapasan. Karena itu pembuluh limpa membantu mengangkut bahan asing jauh dari daerah yang dijangkiti dan kemudian melewati nodus limpa untuk pemrosesan. Dalam nodus limpa, sel-sel imun yang dikenal sebagai limfosit menghasilkan antibodi untuk melawan bakteria dan bahan asing lain. Limpa mengangkut keluar penceroboh asing seperti bakteri, protein di luar, sisa sel badan, bahan buangan lain dari tisu, jaringan dalam tubuh ke dalam nodus limpa, di mana sel-sel imun kemudian dimusnahkan. Ini mencegah tisu-tisu tubuh teracuni oleh sisa buangannya sendiri serta bahan-bahan beracun yang mungkin ditelan dan disimpan dalam tubuh. Cara pijat bisa menggerakkan sistem limpa adalah sebagai berikut. Lakukan senam pernapasan, urut lengan dengan lembut dan kawasan yang bertaburan nodus limpa. Bagian wanita, lakukan urutan memutar di kawasan payudara. Untuk urut juga kaki ke arah groin, tempat di mana kedua kaki bersambung dengan badan, ke arah bagian depan sebelah bawah perut. Jadi agak ke bawah dekat kandung kemih dia posisinya. Menentukan titik bekam. Nah, ini yang kemarin yang di kita pertama, 1 umum mugit, berfungsi untuk pengobatan seperti epilepsi, vertigo, pusing, propalus uteri, propalus recti, glaukoma, atau penyakit mata karena tekanan bola mata meningkat, mania, suatu gangguan emosional, tinnitus atau telinga berdengung, sakit ubun-ubun, sinusitis, rinitis, dengan epitaksis yang ada di umum mugit. Ini hadisnya dari Abu Hurairah bahwa Abu Hind membekam Nabi di titik Yapuk. Maka Nabi bersabda, "Wahai Bani Badiyah, nikahkan Abu Hind dan nikahkan anak perempuan kalian kepadanya." Beliau juga bersabda, "Kebaikan dalam pengobatan kalian, maka itu ada dalam bekam." Dari
Abu Daud, Daruqutni, dan Ibnu Hibban. Dari Ibnu Abbas, ia juga berkata, Nabi berbekam di kepalanya ketika beliau berikhram karena nyeri kepala. Disebut tempat yang disebut Luhil Jamal dalam Bukhari Muslim. Dalam Sahih Hilul Ibnu Hibban, Abu Hurairah meriwayatkan bahwasanya Abu Hadi pernah membekam Rasulullah pada titik Yafuk. Untuk titik yang kedua, Al-Kahil berfungsi untuk pengobatan TBC, meningitis, kejang, asma, bronkolis. Di situ juga ada flu, batuk, pilek, sakit kepala, epilepsi, urtikalis, atau leher kaku dan tegang, praperis inferior, kelumpuhan tungkai, peradangan sendi lutut, nyeri rematik, otot pundak dan punggung. Ada juga untuk penyakit malaria, selesma kronis, hipertensi, dan stroke. Untuk Al-Kahil, hadisnya dari Anas, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah dibekam pada Al-Kadain dan kahil bahu. Dari hadis Ahmad. Dari Anas, Nabi bersabda, beliau berbekam 3 bekaman, yaitu pernah dibekam 3 kali, sekali pada kahilnya dan 2 kali pada Al-Kadain. Hendaklah kalian berbekam di tengah gomah buah, karena dapat menyembuhkan 72 penyakit. Jadi di titik Al-Kahil itu Rasul sudah mengatakan ada 72 penyakit yang bisa disembuhkan. Ini titik Al-Kadain terletak di leher kanan dan kiri, urat leher, sekitar otot, steril botol, di sekitar pena jugularis interna. Berfungsi untuk pengobatan pusing, tuli mendadak, TBC, kelenjar limpa, punggung dan leher kaku, muka bengkak, tenggorokan nyeri dan serak, tinnitus, protitis, rahang kaku, mastoiditis, paralis spasialis, kudu kaku dan nyeri, nyeri gigi, leher dan punggung atas nyeri. Titiknya di Al-Kadain. Dari Anas, ia berkata, sesungguhnya Rasulullah dibekam pada Al-Kadain dan 3 kali, sekali pada kahilnya dan 2 kali pada Al-Kadain. Ini titik Al-Katifain, lokasi lekukan di atas bahu kanan dan kiri. Berfungsi untuk pengobatan pusing, nyeri lengan, atas dan pundak, kaku punggung dan leher, gangguan gerak sendi bahu, nyeri otot skapula, daerah belikat, itu ada buat flu, kelumpuhan anggota gerak atas, nyeri otot pundak dan punggung, pembekakan kelenjar limpa, daerah ketiak, gangguan gerakan lengan sendi, bahu dan bahu. Masuk angin juga termasuk di situ. Katifain itu hadisnya dalam hadis Abu Habas Syah Al-Anmari, ia berkata Rasulullah berbekam di titik hamah dan titik katifain. Beliau bersabda, barang siapa telah mengalirkan sebagian darah ini atau berbekam, maka tidak akan terkena bahaya andai ia tidak berobat dengan pengobatan apapun, disebabkan penyakit apapun. Dari Ibnu Majah, Baihaqi, dan Abu Daud. Ini untuk titik hamah ya. Berfungsi untuk pengobatan kelainan pada mata, vertigo, episaktis, nyeri kencing, ringitis, hidung tersumbat, epilepsi, sakit kepala pada dahi, dan pusing. Hamah dalam hadis Abu Habsyah Al-Anmari, ia berkata Rasulullah berbekam di titik hamah dan titik katifain. Beliau bersabda, barang siapa telah mengalirkan sebagian darah, maka tidak akan terkena bahaya andai ia tidak berobat dengan pengobatan apapun disebabkan penyakit apapun. Lanjut. Ini titik Al-Warik,
berfungsi untuk pengobatan, menguatkan fungsi ginjal, menghilangkan penyakit lembab, menguatkan pinggang, menguatkan daya lihat mata, menguatkan daya dengar, indikasi beser mani, ngompol untuk impoten, hipersek, kolik ginjal, kencing darah pada batu ginjal, sering kencing, urin sedikit, diare kronis, susah tidur, keputihan, haid tidak teratur, kuping berbunyi, mata kabur karena yin, ginjal kurang. Titiknya namanya Al-Warik dari Jabir, bahwa Nabi berbekam di warik disebabkan oleh wats atau luka memar, penyakit dan titik bekam. Di sini ada demam tipes. Demam tipoid adalah penyakit infeksi yang disebabkan oleh bakteri Salmonella typhus dan Salmonella phrappei. Cara pengeluaran melalui feko oral, mulut, makanan, dan minuman yang terkontaminasi bakteri Salmonella. Gejalanya demam, terutama sore dan malam hari. Malam lebih panas daripada pagi dan siang hari. Badan lemas, panas dingin, menggigil, mual, dan muntah. Diagnosa demam yang khas dalam Widal test atau tes darah, lidah putih di tengah, merah di tepi lidah, biasanya ada sariawan. Terapinya antibakteri, antipiretik, imunomodulator untuk terapinya. Titiknya bisa dilihat. Ini titik antibakteri, antipiretik, modulator, herbalnya itu propolis, spirulina atau ganggang hijau, sari kurma, dan madu. Untuk sembelit, sembelit adalah keadaan sulit untuk buang air besar atau BAB lebih dari 90% merupakan masalah kesehatan manusia berasal dari usus besar atau kolon yang tersumbat Canestic colon. Meskipun BAB telah 3 kali sehari masih mengalami sembelit, diare merupakan bentuk sembelit. Menurut Dr. John Christopher, diare adalah keadaan ketersumbatan kronis, di mana tinja tidak dapat dibuang dan hanya bahan buangan cair yang dapat dikeluarkan. Penyebabnya itu kekurangan serat dalam makanan, regangan kolon akibat berlebihan makanan, ketidakkompetenan katup ileosekal atau ileosekal pulp incompetence, kurang latihan atau senam terutama daerah perut, lalu kurang air putih. Titik terapisnya untuk di bekam bisa diperhatiin, itu terapinya pemberian probiotik di colon, kurangi makanan dan minuman sintetis, konsumsi serat, kurangi makan makanan berlebih, perbanyak minum air putih, olahraga terapi, daun sena, madu, pepaya, dan kangkung. Pembersihan hati dan liver. Hati merupakan organ pembakar lemak dan pembuang racun yang utama di dalam tubuh manusia, mengatur metabolisme lemak melalui proses biokimia yang kompleks, memompa keluar lemak dan racun yang berlebih melalui empedu ke dalam usus kecil, merupakan mesin yang terkenal untuk menjaga berat badan, yaitu sebagai organ pembakar lemak dan pengurai racun. Ini titiknya bisa diperhatiin. Ada juga untuk bagian depannya bisa dibekam di posisinya, bisa dilihat. Untuk penyakit jantung koroner adalah penyakit jantung akibat rusaknya pembuluh darah koroner, berawal dari terjadinya aterosklerosis lalu terbentuk gumpalan darah dari trombosis dan embolus sehingga terjadi sumbatan pembuluh darah koroner. Gejalanya sakit dada seperti ditekan di sebelah kiri, rasa sakit menjalar ke lengan kiri, dan leher seperti tercekik. Masuk angin menjadikan sakit di ulu hati. 2 jam pertama kalau terjadi
kondisi seperti itu adalah dengan membawa ke rumah sakit ya. Untuk titik terapinya bisa diperhatiin. Terapi antiinflamasi merangsang produksi nitric oxide, anti neoplastik, mengurangi trigliserida dan low density lipoprotein atau LDL atau kolesterol jahat. Herbalnya itu minyak zaitun, minyak ikan, mengkudu, dan gamat. Hipertensi adalah suatu penyakit yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah, sistolik dan diastolik di atas nilai normal. Tekanan sistoliknya kurang lebih 120 mg. Untuk tekanan diastoliknya kurang lebih 80 mg. Hipertensi primer disebut juga hipertensi esensial atau 90-95% hipertensi jenis ini penyebabnya adalah multifaktor seperti stres, merokok, alkohol, terlalu banyak garam, terlalu banyak MSG, dan obesitas. Hipertensi sekunder. Hipertensi timbul akibat penyakit lain misalnya aterosklorosis atau ginjal, kelainan pembuluh darah, dan lain-lain. Gejalanya itu sering tanpa gejala, biasanya sakit kepala, kepala pusing, tengkuk leher berat, lemas, dan bisa pingsan. Titik terapinya bisa diperhatiin, itu untuk menghambat enzim ACE dan enzim simase, mengatasi inflamasi pada penyempitan pembuluh darah sehingga tekanan darah turun. Herbalnya itu mengkudu dan minyak zaitun. Gastritis atau tukak lambung. Gejala gastritis, sindrom dispepsia, nyeri ulu hati, mual, kembung, muntah, itu peredaran darah, hematresis atau muntah darah. Gejala tukak lambung, rasanya tidak nyaman, rasa terbakar dan rasa lapar oleh karena rangsangan ujung saraf pada dasar luka oleh asam lambung. Rasa sakit timbul sesudah makan sehingga penderita takut makan. Jadi sifat sakit. Mulai pada satu titik, penderita bisa menunjuk satu titik lokasi, kemudian menyebar dan menjalar ke bahu kanan. Rasa sakit bisa hilang atau berkurang bila diberi antasida atau muntah. Jadi anoreksia, mual dan muntah, dan BB menurun, berat badan menurun melalui penderita takut makan, seperti sendawa, regurgitasi makanan dan asam. Gembung, lalu perposasi, kemudian melana BAB darah. Itu proses di usus besar ya. Bisa dilihat rata-rata dari titik bekam sunah itu selalu ada. Tambahannya untuk yang di depan bisa dilihat juga di dekat ulu hati ya. Terapi anti peradangan, meningkatkan sekrasi atau meningkatkan aliran darah lambung, meningkatkan nutrisi dan oksigen jaringan yang tukak sehingga mempercepat penyembuhan. Antimikroba, atasi infeksi lambung. Imodulator, merubah pH asam ke pH yang lebih optimal, menormalkan peristaltik usus dengan kaya serat. Pantangannya itu makan pedas, lada, asam, coklat, kopi, dan fermentasi. Anjurannya menjaga emosi, makanan yang lembut, herbalnya itu kunyit, temulawak, spirulina, dan gamat. Untuk asam urat atau gout arthritis adalah suatu penyakit dengan gejala klinik berupa peradangan akut disebabkan oleh penimbunan kristal natrium urat akibat kelainan metabolisme asam urat di dalam tubuh. Asam urat adalah produk hasil metabolisme
Pemecahannya itu protein purin tubuh atau makanan itu berlebih. Untuk pria itu maksimum di 7 mg per dl, untuk wanita 5,7 mg per dl. Titik terapinya bisa dilihat itu untuk anti-inflamasi dan anti-analgesik, menghambat kerja enzim satin, oksidase, super antioksidan. Itu bisa tambahannya di vitamin C, B5, dan B6. Kalium juga dapat memperlancar pengeluaran asam urat melalui urin. Pantangannya benjol atau bayam, emping, jeroan, otak, dan lemak. Alkohol itu pantangannya, stres, infeksi, dan obat-obat tertentu. Herbalnya itu tempuyung, gamat, dan kumis kucing. Ini untuk diabetes mellitus atau DM tipe 1. Sel beta pankreas tidak dapat atau kurang mampu memproduksi insulin, karena itu disebut juga dengan insulin dependent diabetes mellitus. Penyebabnya herediter, autoimun, atau infeksi. Onset biasanya dimulai dari usia 14 tahun, sehingga disebut diabetes mellitus juvenis. DM tipe 2 atau diabetes mellitus tipe 2. Produk insulin oleh sel beta pankreas masih ada, tapi kualitasnya buruk. Terjadi penurunan sensitivitas jaringan terhadap insulin. Lebih sering dijumpai pada tipe 1 sebanyak 90% dari kasus DM. Onset di atas 30 tahun, paling sering antara 50 dan 60 tahun, sehingga disebut diabetes onset dewasa. Riwayat obesitas, ada riwayat DM dalam keluarga, kurang gerak badan, bisa berkembang menjadi diabetes mellitus tipe 1. Untuk titik terapinya bisa diperhatiin, itu untuk meningkatkan produksi insulin, menekan reaksi autoimun pada sel-sel beta pankreas, sehingga menghambat kerusakan sel beta. Memperbaiki sel-sel beta yang tidak berfungsi, merangsang sel beta untuk memproduksi dan melepaskan insulin, meningkatkan pemakaian insulin oleh jaringan, meredakan komplikasi pembuluh darah pada mata. Herbalnya itu sambiloto, minyak zaitun, gamat, spirulina. Dislipidemia. Dislipidemia adalah ketidakmampuan menghancurkan lemak di dalam darah berupa hiperkolesterol, trigliserida dan LDL meningkat, dan HDL menurun. Penyebabnya itu makanan yang kaya akan lemak jenuh, lemak hewani, mentega, telur, dan makanan seafood. Minyak, telur yang dapat meningkatkan kadar kolesterol dalam darah. Itu kurang sayuran dan buah-buahan. LDL, HDL, kolesterol total. LDL atau low density lipoprotein berperan membawa kolesterol ke pembuluh darah, sehingga kadar kolesterol meningkat dan menimbunnya di pembuluh darah. Oleh karena itu disebut juga kolesterol jahat. Kadarnya itu 150 sampai 190 mg per sen. HDL berperan membawa kolesterol dari jaringan ke sel hati untuk diolah menjadi empedu. Oleh karena itu HDL disebut kolesterol baik. Kadarnya itu 35 sampai 55 mg per sen. Kolesterol total, jumlah seluruh kolesterol dalam darah, N dibagi 150 dikurangi 250 mg per sen. Itu rumusnya. TG normal itu 150 mg per sen. PJK dibagi 2 kali lipat bila TG tinggi berat badan itu 250 atau 500 mg per sen. Trigliserida erat kaitannya dengan obesitas.
Untuk titik terapinya itu untuk meningkatkan kerja enzim dalam pencernaan, menurunkan aktivitas oksidasi dari LDL, antiinflamasi. Herbalnya itu minyak zaitun, mengkudu, dan minyak ikan. Asma bronchili atau asma bronkitis ya. Asma bronchili adalah penyakit saluran napas berupa konstriks bronchilus akibat inflamasi kronik yang bersifat reversibel yang disebabkan oleh hipersensitivitas bronchilus. Gejalanya sesak napas sehingga ada bunyi. Penyebabnya genetik, alergi, stres, dan infeksi. Itu ada debu, oksidan dari asap knalpot, obat-obatan, dan vaksin. Ini penderita asma bisa dilihat dari sini. Modelnya kalau dia ada asma, dia akan mengecil saluran bronkitisnya. Ini titiknya bisa diperhatiin. Lastisimulus dromi atau ini kanker paru-paru. Kanker paru ya adalah kanker yang sebagian besar berasal dari sel paru, tetapi bisa juga berasal dari anak sebar kanker jaringan lainnya. Penyebabnya 90% kanker paru disebabkan oleh rokok, 9 dari 10 kanker paru akibat rokok. Diagnosa, gejala klinis, dan foto ronsen. Terapinya menghambat antiogenesis sitotoksik sel kanker, aktifkan apoptosis, mencegah metastase sel kanker agar menghambat MMPS, metaloproteinase yang merusak matriks ekstraseluler. Imodulator herbalnya keladi tikus, daun sirsak, temu putih. Ini titik untuk bekamnya bisa diperhatiin. Gangguan saluran kemih dan ginjal. Ginjal berfungsi mengatur keseimbangan air, mengatur konsentrasi garam dalam darah, menyeimbangkan asam basa darah, mengeluarkan zat sisa dan garam yang berlebih. Batu ginjal adalah gumpalan padat seperti kerikil yang terdapat di berbagai bagian dari ginjal atau saluran kemih. Batu ginjal terbentuk akibat kelebihan garam dalam aliran darah yang kemudian mengkristal dalam urin. Assalamualaikum. Ya, untuk materi 2 sampai di situ. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan kepada Kung Dito ya. Ya, terima kasih atas penyampaian materi. Dingin. Nanti ada tanya jawab. Mumpung takdir ada, monggo yang mau mempertanyakan apa yang belum dipahamin, monggo waktu sama kami berkelas.